Hoffen mengambil sampel DNA dari sekira 900 warga Nias. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada kedekatan ke titik akurat bahwa orang Nias sangat dominan mirip dengan genetika orang Taiwan. Oke, halo teman-teman semua. Salam dari saya Yahowo, saya dari Jakarta Utara. Dan pada video kali ini kita nggak bahas tentang kasus Kondra Sinaga ya teman-teman. Ya sudah, biarkan saja kasus Kondra Sinaga berjalan mengikuti prosesnya. Yang penting kita sudah serahkan semuanya ke pihak kepolisian dan kita percayakan bahwa mereka akan menindaklanjuti masalah ini. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang asal-usul suku Nias. Nah, kebetulan tadi saya searching di Google, saya ketemu salah satu situs yang berjudul asal-usul orang Nias titik-titik seperti itu. Menarik sekali teman-teman. Mungkin selama ini banyak di antara kita di tengah-tengah masyarakat suku Nias usut punya usut, asal-usul suku Nias dari sini, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari keturunan raja. Nah, namun ini kan cuma cerita dongeng yang tidak ada buktinya. Di video kali ini, apa yang saya sampaikan nanti tentang asal-usul suku Nias sesuai yang ada di situs resmi yang ada di Okezone. Dan saya baca juga tadi, ini sudah dilakukan sosialisasi juga, yang artinya sudah divalidasi juga ke mungkin pemerintahan Pulau Nias seperti itu ya, yang artinya penemuan-penemuan seperti ini sudah diketahui oleh pemerintah seperti itu. Oke teman-teman, langsung saja. Oh iya, jadi apa yang saya sampaikan ini juga seperti yang saya jelaskan tadi, saya dapatnya di salah satu situsnya Okezone. Nah, nanti kalau misalkan pendapat teman-teman tidak searah dengan saya, ya silakan sampaikan melalui kolom komentar. Di konten saya terima saran, kritik yang bersifat membangun nanti untuk informasi-informasi seputar suku Nias, berita baru tentang Nias, dan lain-lain seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman. Jadi sebelum kita lanjut videonya, saya ingatkan kembali teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa juga tekan tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman lain juga. Oke, terima kasih atas subscribe-nya dan kita lanjut ini videonya. Asal-usul orang Nias berasal dari Taiwan. Penelitian terbaru mengungkap bahwa penduduk asli orang Nias berasal dari Taiwan. Ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan seorang ahli genetika, Manis van Hoffen. Hoffen mengambil sampel DNA dari sekira 900 warga Nias. Hasil pemeriksaan menunjukkan ada kedekatan ke titik akurat bahwa orang Nias sangat dominan mirip dengan genetika orang Taiwan. Sebelum penelitian ini dilakukan, muncul spekulasi bahwa asal-muasal orang Nias berasal dari Eropa atau kepulauan terdekat dengan pesisir pantai barat Sumatera, seperti Kepulauan Nicobar atau Madagaskar. Hasil penelitian Hoffen ini setidaknya menjawab berbagai spekulasi tentang asal-usul orang Nias. Penelitian Hoffen disosialisasikan melalui seminar internasional di Gunung Stoli yang dihadiri kalangan pejabat seperti wali kota dan bupati. Ada pula para akademisi terkemuka berasal dari Kepulauan Nias. Penelitian ini dimotori Yayasan Pusaka Nias. Ciri khas orang Nias, terutama dari kawasan Nias Utara, Nias Tengah, dan kota Gunung Stoli, secara dominan dapat diidentifikasi dengan mudah, yakni berambut hitam berbentuk oval, berkulit putih, dan berpostur tubuh sedang. Hal ini berbeda sedikit dengan ciri khas orang Nias yang berada di Nias Selatan, terutama asal Teluk Dalam yang memiliki wajah lonjong dengan rahang keras dan berpostur tubuh tinggi. Meski demikian, mereka juga berkulit putih seperti orang Cina, namun matanya tidak sipit. Johannes Hammerle, pendiri Yayasan Pusaka Nias, mengatakan orang-orang Nias awalnya berasal dari Gomo, yakni salah satu kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, tepatnya di Sivalaga Gomo. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hoffen, seorang peneliti spesialis DNA yang menyebut bahwa salah satu suku bangsa besar, yakni Austronesian, telah melakukan ekspansi sejak 5.000 tahun lalu. Sebagian besar suku bangsa tersebut merupakan orang Taiwan atau dahulu bernama Yunan. Hoffen menjelaskan mereka bermata pencarian sebagai petani. Selanjutnya, populasi mereka menyebar luas di seluruh Asia Tenggara termasuk Sumatera. Hasil penelitian DNA diketahui bahwa secara dominan orang Nias memiliki jenis golongan darah O dan diketahui memiliki karakter yang berbeda antara orang Teluk Dalam,
Kabupaten Nias Selatan, dan kabupaten atau daerah lainnya di Kepulauan Nias. Selanjutnya, dia mengategorikannya sebagai O-M110 dan O-M119. Hal ini lanjut Hoven memiliki korelasi terhadap jenis bahasa yang dipakai. Bahasa yang digunakan di Teluk Dalam sangat berbeda dengan bahasa yang dipakai warga di daerah Nias lainnya. Dijelaskan pula pengelompokan jenis karakter genetika tersebut, yakni Y kromosom haplogroups. Ditemukan bahwa genetika dengan tanda berwarna kuning di dalam lingkaran merupakan jenis karakter yang dominan di Pulau Nias. Ini berbeda dengan daerah di Teluk Dalam yang ditandai dengan warna merah. Jenis karakter warna kuning tersebut juga menyebar di berbagai daerah Asia Tenggara, terutama Taiwan dan Filipina. Namun diketahui bahwa Taiwan lebih dominan setelah dilihat dari berbagai pendekatan lainnya. Daerah Sivalagagomo di Nias Tengah yang diketahui tempat awal orang Nias mulai ada. Dalam penelitian ini juga diketahui bahwa sangat didominasi tanda genetika berwarna kuning. Dari sini diketahui bahwa orang Nias umumnya memiliki kemiripan dengan genetika orang Taiwan. Hoven menjelaskan penelitian ini sudah dimulai beberapa tahun lalu sejak dia bertemu dengan Yohanes. Dengan demikian, diketahui bahwa orang-orang Nias berasal dari dua sumber yang ditandai dengan jenis O-M110 orang Teluk Dalam di Nias Selatan dan O-119 orang Nias pada umumnya. Tokoh Nias Budiaman Gea mengakui bahwa selama ini persoalan asal-usul orang Nias merupakan isu hangat dan kontroversial. Saat ini, seluruh peserta ataupun orang Nias yang hadir di seminar tersebut baru menyadari asal-usul mereka. Sementara itu, penelitian arkeologis berupa benda-benda purbakala yang ditemukan di Gua Tegindawa Gunung Sitoli mengungkap gua tersebut telah dihuni oleh manusia sejak 12.000 tahun lalu. Ini terlihat dari benda-benda purbakala yang ditemukan dan sudah dipublikasikan peneliti-peneliti arkeologi. Lantas, di manakah orang-orang penghuni Gua Tegindawa? Mengapa mereka menghilang? Apakah mereka punah akibat gempa atau lainnya? Ini masih menjadi misteri. Usut punya usut, seperti hasil penelitian Hoven bahwa sehingga 7.000 tahun setelah adanya fakta orang gua, muncul orang Austronesian. Mereka sampai saat ini dikenal sebagai penduduk asli Nias. Oke teman-teman, jadi itu dia tadi salah satu situs yang saya dapat yang menjelaskan tentang asal-usul orang Nias. Dan teman-teman bisa memberikan tanggapan, memberikan komentar apakah setuju atau tidak setuju dengan yang disampaikan di dalam situs ini. Sebenarnya ini tadi saya dapatnya di situs, namun saya ubahnya ke video seperti itu ya teman-teman. Jadi silakan berikan tanggapan Anda, dan jika setuju katakan setuju, jika tidak setuju kasih alasannya dan lain sebagainya seperti itu teman-teman. Tujuannya nanti kita akan membuat videonya untuk berikutnya nanti. Nah jadi jangan lupa tentang hukum adat yang ada di Nias, asal-usul suku Nias dan lain sebagainya, kebudayaan Nias seperti itu. Jadi kita harus dorong terus sehingga generasi nanti ke depan ini akan lebih paham, lebih mengetahui tentang asal-usul suku Nias, hukum adat yang ada di Nias, dan perilaku apa saja yang diperbolehkan di Nias seperti itu. Oke, jadi teman-teman silakan saja isi di kolom komentar. Oke, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung di channel saya. Dan kita pasti akan ketemu di video-video berikutnya nanti. Oke, saya asli dari Nias Barat. Sekarang saya tinggal di Jakarta Utara. Dan channel saya berisi tentang konten-konten semua tentang suku Nias. Berita Nias lah terbaru semuanya saya update di sini. Dan tentu saja setiap video yang saya buat ini saya lihat, saya telusuri dulu kebenarannya baru saya buat seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian, jika ada salah dalam konten ini, saya mohon maaf. Terima kasih, ya ahobu.